Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Lestari, praktikan dari kelompok 3. Pada video kali ini saya akan membahas lampiran soal nomor 3 yang dimana soalnya itu buat program untuk menampilkan hasil deret Fibonacci berpangkat dengan array, kemudian cari modus dan mediannya dari hasil deretnya, di mana jumlah elemen deret dan besar pangkat diinput oleh user. Baiklah, langsung saja kita bahas untuk soal nomor 3 kali ini. Untuk yang pertama itu, seperti biasa saya menggunakan logika dan deskripsi program, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu logika dan deskripsi program. Nah, di sini untuk logika itu sendiri merupakan aturan atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pemrograman. Nah, sedangkan untuk deskripsi programnya itu sendiri merupakan penjelasan tertulis yang menggambarkan tujuan, fungsi, dan cara kerja suatu program. Nah, di sini untuk logika dan deskripsi program itu sendiri, ada program C++ ini yang kita perlukan untuk menjalankan program menampilkan hasil deret Fibonacci berpangkat dengan array, kemudian dicari modus dan mediannya. Pertama, kita menggunakan encode IOSTREM, using nested std, dan inMine. Lalu, program meminta pengguna memasukkan jumlah elemen Fibonacci yang diinginkan serta nilai pangkat yang akan ditetapkan pada deret. Setelah itu, program menghitung deret Fibonacci dengan menentukan elemen pertama, Fibonacci array 0 sama dengan 0, dan kedua Fibonacci array 1 sama dengan 1. Elemen berikutnya dihitung menggunakan rumus Fibonacci array 1 sama dengan Fibonacci array I-1 ditambah Fibonacci array I-2. Nah, setelah mendapatkan deret Fibonacci, setiap elemen dalam deret dipangkatkan sesuai dengan nilai pangkat yang dimasukkan pengguna, dan hasilnya disimpan dalam array hasil. Nah, median dihitung dengan menentukan nilai tengah dari deret yang telah diurutkan, di mana jika jumlah elemen genap, median dihitung sebagai rata-rata dari dua elemen tengah, sedangkan jika jumlah elemen ganjil, median adalah nilai tengah langsung. Menentukan modus program menghitung frekuensi kemunculan setiap angka dalam array yang telah diurutkan. Jika ada satu angka yang paling sering muncul, angka tersebut ditetapkan sebagai modus. Sebaliknya, jika ada lebih dari satu angka dengan frekuensi yang sama, program menyatakan bahwa tidak ada modus. Akhirnya, program menampilkan deret Fibonacci berpangkat, modus jika ada, dan median. Lalu yang terakhir selesai. Nah, itu untuk logika dan deskripsi programnya. Nah, langsung saja kita lanjut, itu ada pseudocode. Nah, seperti yang sudah saya katakan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pseudocode. Nah, pseudocode itu sendiri merupakan cara penulisan algoritma dalam bentuk yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, di sini yang pertama variabel n, p, ij, temp, modus, dan max count itu menggunakan tipe data integer, sedangkan median itu menggunakan tipe data double, dan Fibonacci hasil fact itu array 0 hingga 100 itu bertipe data integer. Lalu yang pertama itu begin, tampilkan pesan, masukkan jumlah elemen Fibonacci, simpan di N, tampilkan pesan, masukkan pangkat, lalu simpan di P. Fibonacci array 0 diisi dengan 0, Fibonacci array 1 diisi dengan 1. Masuk ke perulangan I diisi I dari 2 hingga N-1, di mana Fibonacci array I diisi dengan Fibonacci array I-1 ditambah Fibonacci array I-2, lalu N4. Lalu masuk lagi ke perulangan I dari 0 hingga N-1, di mana hasil array I diisi dengan 1. Masuk lagi ke perulangan bersarang, di mana J sama dengan dari 0 hingga P-1, di mana hasil array I diisi dengan hasil array I dikali Fibo array I, lalu N4. Lalu tampilkan pesan Fibonacci berpangkat.
lalu simpan di hasil. Masuk ke perulangan, I dari 0 hingga N-2 masuk ke perulangan bersarang, J dari 0 hingga N-1 min 2. Nah, jika hasil J besar dari hasil J plus 1, maka hasil J itu diisi dengan hasil J plus 1. Lalu and if dan and for. Nah, di sini jika N-2 diisi dengan 0 sama dengan 0, maka median sama dengan hasil N per 2 min 1 ditambah hasil N per 2 dibagi 2 G0. Lalu jika tidak, maka median sama dengan hasil N per 2. Lalu N if masuk ke perulangan I dari 0 hingga N min 1, di mana fact array I sama dengan 1, masuk ke perulangan besaran J dari 1 dari I plus 1 hingga N min 1, di mana if hasil array I sama dengan hasil array J, fact array I sama dengan fact array I plus 1 and if and for. Lalu jika fact array I besar dari max count, maka max count sama dengan fact array I dan modus sama dengan hasil array I. And if and for, jika max count lebih besar dari 1, maka tampilkan pesan modus. Lalu jika tidak, maka tampilkan pesan tidak ada modus. And if, lalu tampilkan pesan median, dan terakhir N atau penutup, yang dimana di dalam program C++ itu ditandai dengan tanda kurung kurangan. Nah, itu untuk episode code-nya sendiri. Selanjutnya kita ke flowchart. Nah, di sini untuk flowchart-nya itu sendiri, ini yang pertama ada start, lalu input N, input P. Inisialisasikan atau inisialisasikan Fibonacci array 0 sama dengan 0, Fibonacci array 1 sama dengan 1. Masuk ke perulangan I sama dengan 2 to N min 1. Nah, jika ya, maka pengguna diminta untuk memasukkan elemen Fibo array I sama dengan Fibo array I min 1 plus Fibo array I min 2. Lalu simpan di array I++. Lakukan proses ini sampai kondisi tidak terpenuhi. Masuk lagi ke perulangan I sama dengan 0 dan I dari 0 hingga N min 1, dimana jika ia pengguna diminta untuk memasukkan elemen hasil array I sama dengan 1. Masuk lagi ke perulangan besarannya J dari 0 hingga P min 1, lalu cetak hasil array I sama dengan Fibo array I atau Fibonacci array I. Di sini dimana untuk perulangan ini disimpan di array J++, dan untuk perulangan ini disimpan di array I++. Lalu inputkan Fibonacci berpangkat. Masuk ke perulangan I sama dengan I dari 0 hingga N-1, lalu NDL. Lalu kita masuk lagi ke perulangan di mana I sama dengan 0, I dari 0 hingga N-1 min 1, masuk ke perulangan kedua atau perulangan bersarang di mana 0 J dari 0 hingga N-1 min 1 juga. Lakukan proses hasil array J besar dari besar dari hasil array J plus 1.
Nah, untuk ini, jika dia benar, maka ia akan mencetak tem sama dengan hasil array J, hasil array J sama dengan hasil array J plus 1, sedangkan hasil array J plus 1 itu sama dengan tem. Jika ia salah atau false, ia akan mencetak atau disimpan ke array J++. Untuk proses ini lakukan terus sampai kondisi tidak terpenuhi, sedangkan untuk proses ini akan disimpan ke array I++. Lalu lanjut ke sini, lakukan proses hasil array J besar dari hasil array J plus 1, di mana jika salah, ia akan mencetak median sama dengan hasil N per 2, dan jika dia benar akan mencetak median sama dengan hasil N per 2 dikurang 1 ditambah hasil N per 2 per 2.0. Lakukan perulangan J sama dengan J dari 0 hingga N-1. Jika iya, maka pengguna diminta untuk memasukkan elemen frag array I sama dengan 1. Lakukan lagi perulangan J dari I plus 1 hingga N-1. Lakukan proses. Kita lakukan proses hasil array I sama dengan hasil array J, yang dimana jika dia benar akan mencetak frag array I plus plus, dan jika ia salah akan mencetak dan disimpan di array J plus plus untuk perulangan ini. Sedangkan yang ini kita kita melakukan proses frag array I besar dari max count, dimana jika dia benar maka akan mencetak max count sama dengan frag array I modus sama dengan hasil array I. Lakukan terus proses ini hingga kondisi tidak terpenuhi. Nah, untuk proses ini tadi, ini untuk yang benarnya, dan untuk yang salahnya kita ke bawah sini, kita lakukan lagi proses max count besar dari 1, dimana jika dia benar, maka dimana jika dia salah akan mencetak tidak ada modus, sedangkan jika dia benar akan mencetak modus dan max count, median, NDL, dan yang terakhir N atau selesai. Nah, itu untuk flowchartnya. Selanjutnya kita ke CPP-nya. Nah, di sini untuk CPP-nya itu sudah saya buat codingannya. Langsung saja saya jelaskan. Itu yang pertama ada input iostream, yang dimana ini merupakan header dari pemrograman. Ia sangat dibutuhkan dalam codingan. Lalu yang kedua ada using namespace std, dimana merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Lalu ada inMine, yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini dibatasi dengan tanda kurung awal. Lalu di sini ada variabel P, N, P, I, J, tem, modus, max count sama dengan 0 itu bertipe data integer. Sedangkan median itu bertipe data double. Lalu tampilkan ke layar, masukkan jumlah elemen Fibonacci, lalu simpan di N. Tampilkan ke layar lagi, masukkan pangkat, lalu simpan di P. Nah, di sini langsung kita masuk ke Fibo array N, lalu hasil array N, dan frag array N, dimana Fibo array 0 sama dengan 0, dan sedangkan Fibo array 1 sama dengan 1. Masuk ke perulangan I sama dengan 2, I kurang dari N, I plus plus, dimana Fibo array I sama dengan Fibo array I min 1 ditambah Fibo array I min 2. Tutup kurung. Lalu masuk lagi ke perulangan I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, dimana hasil array I sama dengan 1. Masukkan ke perulangan bersarang, dimana J sama dengan 0, J kurang dari P, J plus plus, dimana hasil array I sama dengan Fibo array I. Lalu tampilkan ke layar Fibonacci berpangkat, dimana kita masuk ke perulangan I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, dimana tampilkan ke layar hasil array I.
Lalu untuk si outnya itu NDL. Lalu masuk lagi ke perulangan di mana I sama dengan 0, I kurang dari N min 1, I plus plus. Kita masuk ke perulangan bersarang karena kita menggunakan perulangan bersarang di mana J sama dengan 0, J kurang dari N min 1 min I min 1, J plus plus. Jika hasil array J besar dari hasil array J plus 1, maka 10 sama dengan hasil array J, hasil array J sama dengan hasil array J plus 1, dan hasil array J plus 1 sama dengan 10. Lalu, jika di sini jika N mod 2 sama dengan 0, maka median sama dengan hasil N array N per 2 min 1 ditambah hasil array N per 2 per 2 titik 0. Jika tidak, maka median sama dengan hasil array N per 2. Lalu kita masuk lagi ke perulangan di mana I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, di mana fract array I sama dengan 1. Masuk ke perulangan besaran, J sama dengan 1 ditambah 1, J kurang dari N, J plus plus. Jika hasil array I sama dengan hasil array J, maka fract array I plus plus. Sini, jika fract array I besar dari max count, maka max count sama dengan fract array I, dan modus sama dengan hasil array I. Lalu, jika maksimal count lebih dari 1, maka tampilkan ke layar modus, di mana modus muncul berapa kali. Lalu sedangkan jika tidak, maka tampilkan ke layar tidak ada modus. Lalu tampilkan ke layar median. Yang terakhir ending atau selesai, dan kita tutup dengan tanda kurung kurawah. Nah, itu untuk penjelasan programnya. Lalu langsung saja kita run. Nah, oke. Di sini masukkan jumlah elemen Fibonacci. Misalkan di sini saya memasukkan 5 elemen, lalu saya enter. Memasukkan pangkat di sini saya ibaratkan pangkatnya itu 3, lalu saya enter. Nah, jadi untuk jumlah elemen Fibonacci 5 dengan pangkat 3 itu 011,827. Modusnya ada 1, muncul 2 kali, dan mediannya 1. Mungkin itu saja penjelasan lampiran soal ketiga dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.